Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranita Oktriani, NPM 2271010058, kelas 1A, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Video ini dikumpulkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konsep biologi dengan dosen pengampu, Ibu Marlina Kamelia, SSI, MSc. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengedarkan darah yang mengandung kaya akan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan pada tubuh manusia. Selain itu, sistem peredaran darah juga memiliki fungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh, dan mempertahankan berbagai sistem organ dalam tubuh. Berikut video alat peraga sistem peredaran darah. Peredaran darah mengalir dari bilik kiri, mengalir menuju kapiler organ, dan menuju serambi kanan, mengalir ke bilik kanan, lalu menuju ke paru-paru, dan dari paru-paru mengalir menuju ke serambi kiri. Lalu bagaimana darah bisa mengalir di dalam tubuh manusia? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lihat video berikut. Darah bisa mengalir ke seluruh tubuh manusia disebabkan oleh adanya tekanan yang dilakukan oleh jantung terhadap darah. Tekanan tersebut terjadi pada bilik kiri atau ventrikel kiri. Tekanan tersebut menyebabkan darah dari jantung dapat menyebar secara merata pada setiap pembuluh kapiler pada organ-organ tubuh. Tekanan yang dilakukan oleh jantung saat memompa darah dari jantung menuju seluruh tubuh disebut sistol. Dan tekanan saat jantung beristirahat atau relaksasi disebut diastol. Sistem peredaran darah manusia merupakan salah satu sistem sirkulasi tertutup yang berada pada tubuh manusia, karena darah mengalir dari jantung menuju seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan tekanan yang diberikan peredaran dapat membuat dialirkan pada setiap jaringan pada tubuh secara merata. Bunyi hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Organ-organ dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik, ventrikel, dan 2 serambi atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik darah saat dipompa. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu 1. Arteri, yaitu pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. 2. Vena, yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Yang ketiga ada darah.
Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme, seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada plasma darah, merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti antibodi, hormon, dan protein. Kedua, sel darah merah, eritrosit, bertindak sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit, merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya, seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. 3. Keping darah atau trombosit dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mengaliri seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru, darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Setelah itu, darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Darah lalu akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. 2. Sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Setelah itu, darah akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar dengan darah kaya oksigen. Darah yang kaya oksigen tersebut akan kembali ke serambi kiri jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. 3. Sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau aterosklerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya terganggu dan lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Gangguan pada sistem peredaran darah. 1. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. 2. Sumbatan pembuluh darah, arteri. 3. Penyakit jantung koroner. 4. Gagal jantung. 5. Stroke. Sekian video dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.